Terima kasih Anda kembali menyimak Muslim Update Acoa TV bersama saya Jimmy Darusman. Dan kini pemirsa, kita sudah terhubung dengan Ustaz Subki Al-Bukhuri yang akan memberikan tausiahnya untuk kita melengkapi sajian-sajian informasi yang kita tayangkan. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sedang sabar nih Ustaz, tadi informasinya belum lengkap dengan tausiah, belum lengkap. Informasi pertama kita mulai Ustaz dari kriminal wilayah Serang, Banten. Nah, aparat kepolisian ini mengamankan sedikitnya ada 10 anggota geng motor yang videonya sempat viral di media sosial karena membawa senjata tajam dan sempat memblokade jalanan yang ada di kota Serang, Banten. Dalam video amatir, sekelompok anggota geng motor ini mengacungkan senjata tajam. Bahkan mereka juga sempat menutup lampu merah Ciceri, kota Serang, Banten. Polisi yang mendapatkan laporan pun langsung memburu para anggota geng motor ini. 10 orang berhasil diringkus dari kediaman masing-masing. Turut diamankan pula 7 senjata tajam jenis celurit dan gosir, serta 4 telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka mengaku hendak melakukan aksi balas dendam terhadap 5 kelompok geng motor lain lantaran adanya ancaman. Maksudnya kan memang untuk membalas dendam kan gitu. Jadi alhamdulillah yang memprovokasi lah, membakar ini show of force lah ya. Jadi menunjukkan kepada pihak lawan kira-kira ya ini kami siap untuk bertempur kira-kira seperti itu. Hingga kini polisi masih memburu 26 anggota lain yang identitasnya sudah diketahui. Arif Marinus melaporkan dari kota Serang, Banten. Astagfirullahaladzim, ini di masa pandemi bukannya bisa SFH gitu ya, study from home atau melakukan kegiatan lain yang lebih positif. Ini malah meresahkan masyarakat, Ustaz. Apalagi mereka tadi bawa senjata tajam, gede-gede gitu ya, panjang hingga menutup dan memblokade jalan. Kira-kira Ustaz, apa hikmah yang bisa kita peroleh dari peristiwa ini? Ya, makanya memang hukuman untuk orang yang mencuri itu memang berat ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan ini alternatif hukum ya, karena kalau di dalam Islam saya bacakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jadi di sini dikatakan bahwa yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan itu ada hukuman yang berat ya. Di zaman itu disebut faqta'u aydiyahuma. Ini sampai hukumnya itu potong tangan, jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jadi karena Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana, sesungguhnya di sini yang bisa kita ambil adalah bahwa Islam sangat menghargai supremasi hukum ya, dan supaya hukum itu memberikan efek jera bagi para pelakunya ya, sebab kalau ini dibiarkan tanpa ada hukum yang berat ya, atau pada masa sekarang bisa kita artikan memberikan hukuman yang berat ya kepolisian ya kepada mereka, supaya mereka tidak lagi melakukan hal seperti ini, keluar dari rumah mereka menggunakan senjata, mengambil harta orang, dan kemudian juga menghilangkan nyawa orang. Ini adalah merupakan jarimatun kubro atau merupakan kriminalitas yang berat ya, sehingga Islam sampai kemudian memberikan penawaran yang berat juga untuk mereka. Potong tangan itu kan sesuatu yang mengerikan, sebagaimana mereka melakukan satu kegiatan yang juga sangat mengerikan bagi masyarakat, karena orang nggak tahu apa-apa, naik motor, tiba-tiba ditebas tangannya, tiba-tiba ditebas lehernya. Bukan cuma harta yang mereka rampas, bahkan juga anggota tubuh dan bahkan nyawa manusia yang paling mahal. Dan Islam sangat menghargai betul nyawa manusia, ya, dan anggota tubuh ini tidak bisa dihargakan atau dijual dengan sejumlah uang gitu. Maka pernah juga ya, saya pernah mendengar seorang karena ingin mengambil gelang atau cincin yang dipakai oleh seorang wanita, kemudian penjambret itu menebas putus tangan dari
seorang wanita tersebut. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kalau ini dibiarkan tanpa ada hukuman yang berat kepada mereka, ya entah nilai hukuman penjara yang lebih berat dari sebelumnya, mereka akan terus ya, bahkan mungkin akan ada regenerasi berikutnya sehingga lahir terus orang-orang yang akan memberikan teror di tengah masyarakat. Jadi itu mungkin komentar saya. Nauzubillahi min dzalik. Saya bisa menangkap kekhawatiran Ustaz bahwa teman-teman atau adik-adik geng motor ini arahnya bisa ke arah kriminal begitu Ustaz ya. Bukan cuma mereka bertikai satu sama lain dapat merugikan juga orang sekitarnya. Seperti pada pekan lalu kita lihat ada menyerang hingga ada pemuda yang terluka, bahkan juga ada petugas kepolisian harus dijahit tangannya Ustaz ya. Nah, itu kalau mereka sampai melakukan aksi kriminal. Tapi kalau sebatas mereka kabur dari rumah dan melakukan aksi saling serang di antara mereka itu Ustaz. Jadi alat-alat mereka itu digunakan untuk saling serang. Itu gimana Ustaz? Jadi mereka tawuran ceritanya. Ya, kalau kejadiannya seperti ini ya pasti ya saya sebagai pendakwah, kepolisian sebagai penegak hukum ini juga sebenarnya punya tanggung jawab sih ya secara moral. Mungkin polisi setelah menangkap mereka, kalau ini adalah baru pertama kali mereka lakukan ya, itu misalnya bisa juga dibuatkan pesantren khusus buat mereka ya supaya mereka belajar tentang bagaimana berakhlak dan beradab ya. Dan insya Allah saat mereka dilepas kembali ke rumahnya atau ke masyarakat, mereka sudah paham tentang aturan agama, aturan negara, sehingga mereka bisa menghormati orang lain. Karena mungkin karena nggak ada kegiatan, ya mereka keluar dengan senjata, ini juga sudah sangat mengerikan ya. Karena kalau tidak terjadi perampokan, ya atau kalau tidak terjadi sebagaimana geng-geng yang pernah kita dengar sebelumnya, dia juga bisa ya begitu tawuran, saling serang, saling menakut-nakuti, dan ini juga menyebabkan kegaduhan dan kerawanan di sekitar tempat mereka melakukan aksinya. Ya, mungkin tawaran dari saya adalah bagaimana kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, kemudian membuat semacam pesantren kilat, ya pesantren ya seperti short course gitu, memberikan keterampilan dan juga penanaman moral dan akhlak. Betul, saya sepakat nampaknya Ustaz. Kalau dihukum tidak bisa, tapi justru diberikan edukasi yang lebih begitu ya.